Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang integral. Jadi untuk materi integral ini nantinya akan dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, bagian yang pertama ini menjelaskan tentang integral bentuk tak tentu dari fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Nah, dalam hal ini Ibu akan menjelaskan di kesempatan kali ini. Kemudian berikutnya nanti untuk integral itu ada integral bentuk tentu untuk fungsi trigonometri dan fungsi aljabar. Kemudian juga nanti akan ada bentuk-bentuk khusus gitu ya. Kemudian nanti juga akan ada bentuk-bentuk dari integral fungsi rasional, seperti itu. Nah, di sini untuk antiderivatif atau integral ya, jadi integral itu adalah antiderivatif. Ibu misalkan f besar X itu adalah antiderivatif dari fungsi fx, maka f aksen X itu adalah f kecil X. Jadi kalau dia diturunkan, jadi kalau f besar X yang ini diturunkan, hasilnya akan sama dengan fx. Nah, kalau terjadi kasus seperti itu, maka kita dapat menyatakan dengan integral dari f kecil X dx itu sama dengan f besar X plus C. Nah, ketika kita mau mengecek apakah hasilnya ini sudah benar atau tidak, kalian bisa ngeceknya dengan cara menurunkan terhadap variabel X. Jadi si fungsi yang sebelah kanan ini kita turunkan. Kalau hasilnya adalah fx, maka itu adalah jawabannya. Nah, kemudian kalau batas integrasinya di sini tidak ditulis, ini merupakan integral tak tentu. Seperti itu ya. Nah, di sini nanti akan ada beberapa aturan integral yang akan mempermudah kalian semua dalam mengerjakan soal-soal tentang integralnya. Yang pertama, kalau misalkan Ibu punya K itu adalah konstanta, U dan V itu adalah fungsi dalam variabel X, maka integral dari K dx adalah Kx plus C. Jadi, kalau integral dari suatu konstanta itu adalah Kx plus C, gitu ya. Nah, di sini Ibu akan berikan contohnya atau ilustrasinya untuk kasus yang pertama. Jadi, kalau misalkan Ibu punya integral dx, hasilnya adalah x plus c. Karena ini ada angka 1, tapi satunya nggak usah kita tulis. Berarti kalau integral 2 dx, jawabannya adalah 2x plus c. Kalau integral 3 du, ya berarti jawabannya 3u plus c. Jadi ngikutin ya, dia diintegralkannya terhadap variabel apa. Kemudian kalau misalkan integral setengah dv, jawabannya adalah setengah v plus c. Begitu seterusnya ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, jika ada integral x pangkat n dx, hasilnya adalah 1/n+1 dikali x pangkat n plus 1 ditambah c. Jadi kalau turunan, itu kan pangkatnya diturunin, baru pangkatnya dikurangin 1. Nah, di sini ini seolah-olah adalah kebalikannya. Jadi pangkatnya ditambahin 1, kemudian taruh ke depan, tapi dia berubah jadi kebalikannya gitu ya. Jadi kebalikannya. Contohnya, integral x dx. Nah, kalau pangkatnya nggak ditulis, ini ada pangkat 1. Nah, kemudian kalau 1 tambah 1 hasilnya 2 ya. Kebalikan dari 2 itu adalah 1/2. 1/2 x pangkat 2 plus c gitu. Integral x pangkat minus 3 dx. Min 3 tambah 1, min 2. Min 2 taruh ke depan tapi dibalik. Berarti min 1/2 x pangkat min 2 tambah c. Begitu ya. Lagi, integral x pangkat 4 dx. Berarti 1/5 x pangkat 5 plus c. Nah, begitu seterusnya. Ya, itu adalah aturan yang kedua. Nah, kemudian aturan yang ketiga, kalau ada suatu konstanta, konstantanya itu ditulis ulang ya. Jadi integral K dikali UX itu adalah K integral UX DX seperti itu. Ya, jadi untuk aturan yang ketiga, misalkan ada suatu bilangan 2x pangkat 3 misalkan. Nah, nanti integralnya 2-nya ditulis ulang. X pangkat 3-nya baru kita integralin. Nah, integral X pangkat 3 itu adalah 1/4 X pangkat 4 plus C. Nah, kalian tinggal sederhanakan. 1/2 X pangkat 4 tambah C. Begitu ya cara mengerjakannya. Oke.
Kemudian yang berikutnya, kalau ada penjumlahan atau pengurangan, maka kalian cukup mencari integral dari masing-masing bagiannya. Jadi integral UX-nya berapa, integral VX-nya berapa, begitu. Ya, jadi contohnya misalkan Ibu punya integral 3x kuadrat min 4x plus 1 dx. Nah, ini integralnya. 3-nya ditulis ulang. Jadi 3 dikali sepertiga X pangkat 3 minus 4 dikali, ini pangkatnya 1 ya, berarti 1/2 X pangkat 2 ditambah. Integral dari suatu konstanta tinggal dikali sama si variabelnya. Jadi ditambah sama X. Sederhanain. X pangkat 3 min 2X kuadrat plus X, oh iya ini ketinggalan apa? Plus C, jangan lupa ya, plus C untuk integral tak tentu gitu ya. Tapi hati-hati jika fungsinya itu adalah perkalian atau pembagian. Nah, untuk perkalian atau pembagian nanti kita menggunakan suatu metode. Nah, metodenya itu bisa menggunakan rumus substitusi atau bisa menggunakan rumus parsial. Nah, ciri-cirinya kalau dia menggunakan aturan substitusi, maka harus ada fungsi beserta turunannya. Nanti Ibu akan kasih contoh di belakang ya. Jadi kalau dia menggunakan aturan substitusi, harus ada fungsi beserta turunannya. Lebih tepatnya sih fungsi beserta kelipatan turunannya. Seperti itu. Nah, kalau bentuknya seperti itu, maka kalian boleh pakai aturan substitusi. Tapi seandainya aturan substitusinya gagal, maka kalian boleh pakai aturan parsial. Seandainya dua aturan ini gagal, berarti nanti bentuk-bentuk yang lainnya. Seperti itu ya. Jadi urutannya kita cek dulu nih si aturan 1 sampai 4. Kalau oke, pakai itu. Tapi kalau enggak, cek dulu substitusi atau bukan. Kalau substitusi gagal, kita cek parsial. Kalau parsial gagal, berarti kita pakai bentuk yang lainnya. Begitu kira-kira ya. Nah, kalau aturan parsial, rumusnya itu adalah integral UdV sama dengan UV min integral V du gitu. Itu kalau menggunakan aturan parsial. Dua contoh ini nanti Ibu akan berikan di belakang ya. Kemudian ini adalah special case 78. Jadi kalau ada integral 1/x dx, rumusnya adalah ln mutlak x plus c. Yang kedelapan kalau ada integral e pangkat x dx, rumusnya adalah e pangkat x plus c. Karena diingat-ingat ya, turunan dari e pangkat x itu adalah e pangkat x. Turunan dari ln mutlak x itu adalah 1/x. Makanya ini berlaku kiri ke kanan atau kanan ke kiri, gitu ya. Nah, kemudian untuk 9, 10, 11 ini pada dasarnya merupakan integral bentuk substitusi. Tapi bentuk ini Ibu tulis secara umum supaya mempermudah kalian ketika menghitung integral, tapi bentuknya ini ada di parsial gitu. Ya, jadi supaya tidak kerja dua kali, maka Ibu buat rumus yang secara umumnya. Jadi kalau integral AX plus B pangkat N, bentuknya harus linier ya. Jadi bentuknya harus AX plus B. Maka rumusnya adalah 1/n plus 1 dikali 1 koefisien X. A ini koefisien X. Dikali AX plus B pangkat N plus 1. Begitu juga dengan E pangkat AX plus B dx. Nah, ini integralnya adalah 1 koefisien X, E pangkat AX plus B ditambah C. Kemudian yang 11, integral 1/AX plus B dx, rumusnya adalah 1 koefisien X ya, berarti 1/A, ln mutlak AX plus B ditambah C. Jadi untuk untuk rumus 9, 10, dan 11, bentuknya itu harus linier, yaitu AX plus B gitu. Di sini Ibu akan berikan beberapa contoh. Itu tadi nomor berapa? 9 ya. Yang nomor 9. Jadi kalau ada integral 2x min 1 dipangkatin 5 dx gitu. Hasilnya adalah, masuk rumus, 5 tambahin 1, 6. Berarti dibalik, 1/6. Dikali 1 per koefisien x, koefisien x-nya 2. Dikali sama 2x min 1, ingat pangkatnya jangan lupa ditambahin 1, 6. Ditambah C, begitu ya. Udah, tinggal kalian sederhanakan. 1/12, kemudian yang ini ditulis ulang gitu ya. Oke, itu kalau bentuknya 2x min 1 pangkat 5. Kemudian kalau bentuknya E pangkat
1 min X dx misalkan. Maka rumusnya itu 1 per koefisien X. Nah, dalam hal ini koefisien X-nya adalah min 1. Berarti 1/-1. Kemudian soalnya ditulis ulang E pangkat 1 min X, jangan lupa ditambah C. Nah, ini kalau disederhanain hasilnya adalah minus E pangkat 1 min X plus C. Gitu. Kemudian yang nomor 11, kalau misalnya kita punya integral 1/3 minus 2x dx. Maka rumusnya adalah 1 per koefisien X. Dalam hal ini koefisien X-nya adalah min 2. 1 per min 2. Kemudian dikali sama ln, ini rumus ya. Ln mutlak 3 min 2x ditambah C. Nah, gitu kira-kira tentang integral. Ya, semoga dapat dipahamin. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini Ibu punya beberapa contoh soal ya. Ada 6, kemudian ada 4 soal lagi di belakangnya. Ya. Yang pertama, integral 0 dx. Integral 0 dx itu berarti harusnya karena ini konstanta hasilnya adalah 0x plus C. Karena 0 dikali x itu adalah 0, ya berarti integral dari 0 itu adalah C, suatu konstanta. Gitu ya. Ini pakai aturan yang pertama. Kemudian yang kedua, integral 4 dx. 4 itu adalah konstanta. Berarti integral dari 4 itu adalah 4x plus C. Ini sama nih, integral min 1/2 du. Berarti integralnya min 1/2 u plus C. Kemudian yang keempat, ini pakai aturan yang kedua. Jadi pangkatnya tambahin 1 ya, jadi 6. 4-nya ditulis ulang. Dikali 1/6 x pangkat 6 tambah C. Sederhanain. 2/3 X pangkat 6 tambah C gitu. Nah, kemudian kalau bentuk yang kelima, kita kan nggak punya ya rumus yang bentuk variabel bebasnya itu ada di penyebut gitu. Karena rumusnya tadi yang kita punya itu bentuknya ada di pembilang semua. Maka kalian ubah dulu bentuknya. Gitu, diubah dulu bentuknya. Jadi integral 2p pangkat minus 3 dp. Nah, kalau ini kita punya rumusnya. 2 dikali 1 per min 2, min 3 tambah 1 min 2 ya. P pangkat minus 2 tambah C gitu. Ini kalau disederhanain hasilnya min P pangkat minus 2, jangan lupa ditambah C. Gitu ya. Oke. Kemudian yang keenam juga sama nih. Kita nggak punya integral yang bentuknya itu akar. Makanya ini cara ngerjainnya ubah dulu bentuknya. U akar U itu adalah U pangkat 3/2. Berarti integral minus U pangkat 3/2 dibagi 2 DU. Karena ini masih mengubah soal, jangan lupa kalian itu integral sama DU-nya harus dikerjakan, harus ditulis ulang gitu ya. Nah, kemudian kita punya ini berarti min 1/2 ya. Min 1/2 dikali 3/2 ditambah 1 itu 3/2 tambah 1 5/2 ya, dibalik. 2/5 U pangkat 5/2 tambah C. Sederhanain. Ya, nanti 2-nya dicoret ya. Berarti kita punya min 1/5 U pangkat 5/2 ditambah C. Nah, gitu kira-kira. Ya, cara mencari turunan dari fungsi-fungsi sederhana ini. Jadi ini fungsinya masih sederhana. Nah, bagaimana kalau misalkan kita punya keempat contoh soal ini? Gitu. Yang pertama, ya, yang pertama, mari kita coba tutup dulu bagian ini. Ya, jawabannya katanya segitu. Kita cek ya, benar nggak jawabannya segitu. Oke, yang pertama, ini berarti karena operasi utamanya adalah tambah, maka kita pakai rumus yang keempat ya. Karena tambah kita pakai rumus yang keempat. Artinya apa? Kita integralin sendiri-sendiri. Ya, tunggu ya. Gitu. Jadi ini kita integralin sendiri-sendiri. Integral X pangkat 3 itu adalah 1/4 ya. Karena ditambah 1, X pangkat 4 plus
2/, Ibu mulai nulis begitu ya, 2/3 karena lagi-lagi pangkatnya ditambahin 1, ditambah 6/2 X pangkat 2 minus karena ini adalah konstanta maka dikurangin 10X, jangan lupa ditambah C. Sederhanain. 1/4 X pangkat 4, yang ini nggak bisa disederhanain. Yang ini jadinya 3 ya. 3X kuadrat min 10X tambah C. Nah, begitu kira-kira. Ya, untuk soal yang nomor 1. Kemudian untuk soal yang nomor 2, ini juga sama. Ini jawabannya Ibu tutup dulu ya. Nah, untuk soal yang nomor 2, ternyata itu operasi utamanya adalah kali. 2X min 1 dikali X plus 1. Nah, kalau ada soal seperti ini, maka kalian lagi-lagi ubah dulu bentuknya. Diubah dulu bentuknya. Gitu ya. Jadi kita kali dulu ke dalam kurung. Integral ini kali ini gitu ya. 2X kuadrat plus 2X min X min 1 dx. Bentuknya belum sederhana, kita sederhanakan terlebih dahulu. 2X kuadrat plus X min 1 dx. Nah, setelah itu baru kalian integralkan. Gitu. Nah, integralnya ini berarti 2 per, pangkatnya tambahin 1, 3, X pangkat 3 ditambah. Ini pangkatnya 1, tambahin 1 jadi 2, berarti 1/2 X pangkat 2. Min 1 adalah konstanta, berarti min X plus C. Itu adalah jawabannya. Ya, jadi seperti itu kira-kira cara mengerjakan bentuk integral. Nah, kemudian yang ketiga. Untuk yang ketiga ini, bentuk operasi utamanya adalah perkalian gitu ya. Adalah perkalian. Tapi masalahnya, si 4X pangkat 5 min 1 itu dipangkatin 3. Kalau seandainya kita mau mengubah bentuknya, itu udah terlalu banyak. Jadi udah tidak direkomendasikan gitu ya. Udah tidak efektif untuk menyelesaikan seperti contoh soal yang nomor 2. Jadi kalau ada kasus seperti ini, maka kalian cek dulu nih substitusi atau parsial gitu ya. Nah, pada dasarnya sih Ibu nggak punya tips dan trik khusus untuk si metode substitusi. Walaupun ibu ada tips dan triknya, tapi bisa jadi tips dan trik ini gagal dikerjakan untuk beberapa soal. Jadi, U-nya itu, ya jadi nanti kita memisahkan U nih. U-nya itu adalah fungsi yang pangkatnya lebih besar. Fungsi yang ada di penyebut atau numerusnya logaritma natural atau pangkatnya eksponensial natural atau sudutnya trigonometri. Itu U-nya bisa seperti itu, bisa juga enggak seperti itu. Makanya Ibu katakan, kadang tips dan trik yang Ibu kasih itu bekerja gitu ya, bisa dikerjakan atau kadang juga gagal. Jadi lagi-lagi tergantung dari soal yang akan kalian hadapi nantinya. Paham ya? Oke. Jadi dalam hal ini U-nya adalah 4X pangkat 5 min 1. Gitu. Ya. Jadi dalam hal ini U-nya adalah 4X pangkat 5 min 1. Dan lagi-lagi cara penulisan integral fungsi substitusi ya. Integral substitusi, cara penulisannya itu ada banyak. Di sini Ibu akan berikan kalian cara penulisan yang paling simpel gitu ya. Jadi U-nya adalah 4X pangkat 5 min 1, kemudian kalian cari DU per DX. DU per DX itu berarti turunan dari fungsi U-nya. Nah, di sini turunannya adalah 20X pangkat 4, kemudian kalian cari DX sama dengan. Nah, DX sama dengan DU per 20X pangkat 4. Baru setelah itu ganti semua dalam variabel U. Ganti semua dalam variabel U. Yang ini 4X pangkat 5 min 1 adalah U ya. Jadi U pangkat 3, DX-nya ganti. DU per 20X pangkat 4. Udah, pasti ada yang bisa dicoret gitu.
ya. Nah, kita sisa setengah ya, karena 20 di bawah. 1/2 U pangkat 3 DU. Nah, kalau U-nya sudah diintegralkan terhadap variabel U, ya sudah berarti selesai. Berarti kita punya setengah dikali ini integral biasa ya, seolah-olah X pangkat 3 DX ya. Berarti 1/4 U pangkat 4 plus C. Jangan lupa U-nya itu tadi adalah pemisalan. Maka kalian harus balikan lagi ke soal. Berarti kita punya 1/8 4x pangkat 5 min 1 pangkat 4 ditambah C. Ya, itu adalah integral substitusi. Nanti bentuk fungsinya macam-macam, gitu ya. Oke, Ibu lanjutkan. Yang keempat. Nah, untuk yang keempat ini, dia kan fungsinya fungsi eksponen. Fungsinya adalah fungsi eksponen. Kalau fungsi eksponen tadi clue-nya itu, ya si U-nya pangkatnya. Tapi kalau U-nya adalah pangkatnya, berarti U-nya adalah 2x min 1. Turunan dari 2x min 1 adalah 2. Padahal di sini ada X-nya. Berarti nanti X-nya nggak habis ya. Gagal. Gitu ya. Jadi gagal. Makanya ini bukan integral substitusi. Tapi ini termasuk integral parsial. Nah, nanti kalau ada soal itu biasanya yang akan membuat kalian itu bingung, ini substitusi atau parsial ya? Atau bahkan bukan keduanya gitu, atau bahkan bukan keduanya. Nah, itu hati-hati ya. Oke, ini adalah parsial. Kalau parsial, kalian harus memisalkan dua. Harus dimisalkan U dan DV-nya. Harus dimisalkan U dan DV-nya. Jadi, nah ini juga sama seperti integral substitusi. Sebenarnya Ibu tuh nggak punya tips dan trik siapa yang jadi U-nya. Kalau di parsial ada dua nanti, siapa yang jadi DV-nya. Gitu, ya. Nah, dalam hal ini, karena kita punya X, punya E pangkat, kalau X itu diturunkan terus-menerus dia berpotensi bernilai 0, maka U-nya itu adalah si X. Bisa jadi U-nya bukan X, Bu, bisa jadi. Kalau misalkan dibalik boleh nggak? Belum tahu, ya. Jadi Ibu belum tahu kalau dibalik bisa atau tidak. Bisa jadi nggak bisa, gitu ya. Cuma tips dan triknya untuk soal yang bentuknya kayak gini, U-nya adalah si X, ya. U-nya adalah X, berarti kalian cari DU per DX-nya adalah 1. Berarti DU sama dengan DX. Kemudian kalian cari DV-nya. DV-nya berarti sisa yang ada di soal ya. Jadi DV itu adalah E pangkat 2x min 1 dx. Sehingga integralin kanan kiri untuk mencari V-nya. Gitu ya. Maaf, ini harusnya integral DV, integralin sendiri-sendiri maksudnya. Integral DV sama dengan integral E pangkat 2x min 1 dx gitu ya. Nah, integral DV itu adalah V. Integral E pangkat 2x min 1 rumus yang tadi di awal ya. Eksponen rumusnya kalau nggak salah nomor 10. Berarti seperkoefisien X dikali E pangkat 2x min 1 ditambah C. Udah masuk rumus. Nah, rumusnya integral parsial itu adalah integral VDU itu adalah U kali V minus integral V kali U. Integral VDU maksud Ibu ya. Jadi U-nya itu adalah X, V-nya itu adalah ini semua nih. 1/2 E pangkat 2X min 1. C-nya nggak usah ditulis, nanti C-nya kita tulis terakhir. Dikurangin integral 1/2 E pangkat 2X min 1. DU-nya adalah DX. Sama dengan, ini berarti bisa Ibu tulis setengah X, E pangkat 2X min 1. Nah ini berarti integralnya sama seperti tadi ya. 1/2 tulis ulang. Integral dari E pangkat 2X min 1 itu adalah 1/2 E pangkat 2X min 1. Baru kita tambahkan C gitu. Udah ya, jadi ini ditulis ulang. Kemudian ya min 1/2 itu min 1/4 gitu ya. E pangkat 2X min 1 ditambah C. Kalau kalian mengerjakan sampai sini itu benar, tapi kalau mau disederhanakan lagi boleh.
Kalau seperempatnya Ibu keluarin, berarti ini jadinya 2x ya. Seperempat dikeluarin, 2x min 1, E-nya juga Ibu keluarin taruh di belakang. Nah gitu. Ya itu juga benar ya. Oke, lanjut. Kemudian bagaimana dengan integral fungsi trigonometri? Ini rumusnya. Ya. Jadi integral dari cos X adalah sin X, integral dari sin X adalah min cos X, integral dari tangan X adalah min len cos X, dan seterusnya. Ya, itu adalah rumus-rumus integral fungsi trigonometri. Dan jangan lupa, ini kadang ketika kita mengerjakan fungsi trigonometri, integral fungsi trigonometri, itu akan lebih mudah ketika kalian mengubah dulu bentuk fungsinya. Gitu. Ya, jadi rumus-rumus identitas yang ada di fungsi trigonometri kita tetap pakai. Kemudian rumus-rumus penjumlahan dan pengurangan sudut juga tetap kita gunakan di sini. Jadi kalau memang diperlukan, ubah dulu bentuknya. Tapi kalau seandainya enggak perlu ya enggak usah. Ya, jadi tergantung dari bentuknya. Contoh. Ya, kemudian jangan lupa ya, aturan-aturan tadi yang sudah disebutkan di atas itu tetap kita gunakan di sini. Jadi maksud Ibu si aturan substitusi, kemudian aturan parsial itu juga tetap digunakan di turunan fungsi trigonometri, gitu ya. Oke. Di sini Ibu punya 4 soal. Oke. Nah, sekarang integral sin X per cos kuadrat X. Kita nggak punya bentuk integral yang seperti itu. Ya, kita nggak punya bentuk rumus integral yang sin X per cos kuadrat X dx, nggak ada. Nah, kemudian gimana cara menyelesaikannya, Bu? Kita coba ubah dulu bentuknya. Integral sin X per cos X dikali seper cos X dx. Gitu ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, boleh. Karena kita nggak mengubah soal. Nah, diingat-ingat bahwa sin X per cos X itu adalah tangan X. Seper cos itu sekan ya. Seper cos X itu adalah sekan X. Nah, kita cek. Punya nggak kita integral tangan X sekan X? Integral tangan X sekan X ini ya. Integral tangan X sekan X itu adalah sekan X plus C. Udah selesai. Ya. Jadi kadang soal itu, soal fungsi trigono ya, dengan cara kalian mengubah bentuknya itu akan lebih mudah untuk dikerjakan. Tapi ingat, tidak semua soal bentuknya bisa diubah, gitu ya. Oke, lanjut. Yang nomor 2. Integral dari sin kuadrat X dx. Nggak ada tuh rumus sin kuadrat. Adanya tadi integral dari sin X aja. Nggak ada integral dari sin kuadrat X. Nah, kalau ada kasus seperti itu jadi gimana, Bu? Ubah bentuknya. Gitu, ya. Jadi bentuk lain dari sin kuadrat X itu, adalah ingat rumus ini enggak? Cos 2X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, dari situ rumusnya. Ya. Jadi nanti kita akan punya 2 sin kuadrat X 1 minus cos X. Udah dibagi 2 semua ya. Berarti 1/2 min 1/2 cos, ini kurang ya, kurang 2-nya ya. Ini cos 2X maksudnya. Cos 2X. Gitu. Ya. Dah, berarti kita ubah bentuknya menjadi integral 1/2 min 1/2 cos 2X dx. Nah, setelah itu baru kita integralkan. Integral dari 1/2 itu adalah 1/2x. Integral dari 1/2 cos 2x adalah 1/2 terus ulang karena konstanta. Integral dari cos itu adalah sin ya. Sin, sudut nggak pernah berubah ya. Jadi kalau ini cos 2x di sini tetap cosin sin 2x. Nah, kemudian kalau ada konstanta di depannya, itu taruh di depan. 1/2 plus C gitu. Udah, itu jawabannya. 1/2x dikurangin 1/4 sin 2x.
plus C. Begitu. Ya. Dah, Ibu lanjutkan. Kemudian yang nomor 3. Ini ditutup dulu jawabannya. Oke. Nah, yang nomor 3, gimana cara mencari integralnya? Lagi-lagi kita nggak punya nih rumus dari cos 1 plus X kuadrat. Kita punyanya rumus dari cos X aja. Atau mungkin mentok di cos AX plus B gitu ya. Nah, kemudian kalau cos 1 plus X kuadrat, maka ini kalau nggak substitusi parsial atau rumus yang lain. Gitu. Kita cek dulu dia misalkan adalah fungsi aturan bisa dikerjakan dengan menggunakan aturan substitusi. Ya, kita coba U-nya itu adalah 1 plus X kuadrat. Sebenarnya menentukan U itu dari hasil coba-coba awalnya. Kalau gagal coba lagi yang lainnya. Gitu. Jadi U-nya kita misalnya 1 plus X kuadrat. Kalau dia gagal berarti U-nya itu adalah cos 1 plus X kuadrat. Gitu ya. Dah. Nah, berarti U-nya adalah 1 plus X kuadrat, kemudian kalian cari turunannya. Du per dx adalah 2x. Oh, muncul nih. Kita punya x, kita punya 2x. Berarti benar, U-nya 1 plus x kuadrat. Gitu ya. Kemudian dicari dx sama dengan du per 2x. Oke. Udah, kemudian kita substitusi. Integral x, ganti semua dalam variabel u, cos u, dx-nya diganti du per 2x. Nah, dicoret. Kalau dicoret nanti sisa setengah di bawah ya. Maksud ibu setengah, sisanya adalah setengah. Integral 1 per 2 cos u du. Nah, karena ini udah sama-sama dalam variabel u semuanya, maka integral cos itu adalah sin u plus c. Jangan lupa u-nya dikembalikan lagi ke pemisalan. Berarti sin 1 plus x pangkat 2 tambah c. Ya, gitu. Kira-kira hasil dari integral cos x cos 1 plus x kuadrat dx. Pakai substitusi. Jadi substitusi sama parsial tetap kita gunakan di integral fungsi trigonometri. Kemudian yang berikutnya, integral 3x sin 2x min 1. Nah, ini parsial. Kenapa Ibu katakan ini parsial? Karena kalau U-nya adalah 2x min 1, turunannya 2. Sedangkan di sini ada 3x, gagal. Gitu. Makanya mengerjakan soal ini pakai parsial. Ya. Nah, kalau pakai parsial, maka U-nya dalam hal ini 3x. Cari du per dx. Ya, lagi-lagi nggak punya tips dan trik ya. Siapa yang jadi U, siapa yang jadi dv. Du per dx-nya adalah 3, berarti du-nya sama dengan 3 dx. Kemudian ini dicari dv, dv itu berarti sisanya dalam hal ini sin 2x min 1 dx. Kemudian kalian kalikan tinggal diintegralin maksudnya. Diintegralin kanan kiri. Ya, jadi diintegralin kanan kiri. Integral. Integral dv itu adalah v, integral sin itu adalah min cos 2x min 1. Kemudian jangan lupa ada koefisien x berarti 1 per 2. Tambah c. Dah, rumus dari ini adalah UV minus integral V du. Gitu ya kalau parsial. U-nya itu adalah 3x. V-nya itu adalah ini semua. C-nya nggak ikut ya. Ini adalah V-nya. Dikurangin integral V, berarti V-nya yang barusan ya. V-nya adalah ini. V du. Du-nya adalah 3 dx. Udah sederhanain. Berarti minus 3 per 2x cos 2x min 1. Min sama min jadi plus ya. Plus setengah. Integral dari cos itu adalah sin 2x min 1. Oh maaf ada 3 di belakang ya. Berarti ini 3 per 2.
plus 3/2 sin 2x min 1 itu integral dari cos adalah sin. Jangan lupa koefisien X-nya taruh di depan tapi dibalik ya. 1/2 plus C. Gitu. Udah, itu adalah jawabannya. Kalau mau disederhanakan, berarti ini tetap ya. 3/2, 3/4 berarti di sini. Ya, 3/4 dari sin itu semua. Udah selesai. Gitu. Ya. Ini ada beberapa latihan soal, silakan dikerjakan. Jika nanti ada kesulitan, silakan diskusikan sama ibu ya. Oke, demikian apa yang dapat ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat dipahami semuanya. Kalian dapat mencerna semua materi yang ibu sampaikan dengan baik. Good luck buat kalian ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.